Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wisnu Jati di segmen Vertipod Podcast Morula IVF Yogyakarta. Seperti sebelumnya, saya akan podcast ditemani oleh tim-tim dari Morola IVF Yogyakarta. Dan kalau kemarin sama mbak-mbak semua, di kesempatan kali ini saya ditemani dengan mas-masnya, mas-mas di Morola IVF Yogyakarta ini. Saya sudah bareng dengan Bapak Snelius Daniel Adoa. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Wisnu. Oke, Bapak Daniel ini bertugas sebagai spermatologis, betul ya Pak ya? Benar. Spermatologis di Morola IVF Yogyakarta ini. Jadi sehari-hari itu berkutat di lab spermatologi. Oke, Pak Daniel, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak di kesempatan kali ini nih Pak. Ini kita mau ngobrolin obrolan cowok nih Pak. Kita ngobrolin Apa itu Pak? sperma. Sperma. Ngobrolin sperma. Ya, kita mau ngobrolin sperma nih, mumpung kita cowok. Nah, jadi ini dan bagi pendengar sekalian mohon ditanggapi dengan dewasa ya ngobrolan kita kali ini. Oke, langsung aja Pak. Kita mau ngobrol masalah sperma. Kita mau tanya-tanya soal sperma kaitannya dengan untuk program kehamilan juga dengan Bapak Snelius Daniel Adoa. Ya. Nah, jadi sperma itu dibutuhkannya dalam proses atau program itu adalah untuk pemeriksaan dan untuk programnya itu sendiri, betul ya Pak ya? Mungkin boleh diceritakan nih Pak detailnya itu kayak gimana? Jadi biasanya sperma ini di kita awal itu untuk screening Pak. Iya. Screeningnya spermanya dia sehat atau tidak, itu kita melakukan analisa sperma. Oke. Kemudian nanti jika sudah dilakukan analisa sperma dari bapak, terus dari ibu sudah dicek di USG dan hormonnya, kemudian nanti bisa ditentukan program yang bisa diambil dari pasangan tersebut. Nah, kemudian setelah ambil program, misal ambil inseminasi ataupun bayi tabung, di saat inseminasi ataupun di saat pengambilan sel telur OPO, itu nanti dibutuhkan juga sperma lagi. Yang kemudian kita preparasikan untuk dipersiapkan baik itu untuk diinseminasi ataupun dimasukkan saat proses ICSI, saat bayi tabung. Oke. Gitu. Berarti satu untuk pemeriksaan, kemudian untuk saat tindakan programnya itu sendiri. Benar. Oke. Nah Pak, terus sebelum teman-teman kita nih sih, bapak-bapak yang mau program atau mau periksa memberikan sampel spermanya ke Bapak, itu ada nggak sih syarat atau ketentuan-ketentuannya? Sebelum dia melakukan pengeluaran sperma, Iya, betul. diharapkan sudah melakukan puasa pengeluaran terlebih dahulu sekitar 2-5 hari. Oke, berarti minimal 2 Minimal hari, 2, maksimal 5 hari. tidak mengeluarkan. Oke. Kenapa harus 2-5 hari? Nah, karena di umur 2-5 hari ini sperma matangnya lebih optimal. Kalau misalnya dia kurang dari 2 hari, jadinya spermanya banyak yang sperma muda atau belum jadi yang keluar. Tapi ketika dia lebih dari 5 hari, spermanya banyak yang sudah tua. Jadi kurang optimal untuk hasilnya. Gitu. Oke. Syarat utamanya itu ada syaratnya nggak Pak? Kemudian saat melakukan pengeluaran itu diusahakan tidak menggunakan bantuan apapun. Kalaupun misalnya dibutuhkan oil atau minyak, biasanya kita menyediakannya di lab dari lab sendiri. Ya. Dan tidak menggunakan kondom ataupun minyak-minyak lain supaya tidak membunuh sperma sendiri. Berarti dikeluarkan tanpa mungkin apa ya bahasanya pelumas ataupun apapun itu dan kemudian ditampung di wadah yang memang bersih steril. Nah, kemudian nih kalau untuk memberikan sampelnya atau mengeluarkannya lebih tepatnya untuk ejakulasinya itu lebih baik gimana Pak? Apakah dilakukan di klinik atau boleh bungkus dari rumah nih Pak? Jadi diri kita sendiri membebaskan kepada pasiennya lebih nyaman di mana. Ketika dia lebih nyaman melakukannya di rumah, diperbolehkan nanti dia membawa formulirnya dan kemudian membawa wadah sterilnya, dibawa pulang. Kemudian nanti dari rumah ke klinik kita maksimal jaraknya 60 menit. Jadi 60 menit dari setelah dikeluarkan sampel udah harus sampai. Sampai di klinik supaya sampelnya tidak mati. Kemudian membawanya sendiri juga harus dihindarkan dari
sinar matahari. Oke. Jangan sampai kena sinar matahari, langsung bisa dibungkus tisu ataupun dibungkus kresek sebelum dibawa. Oke. Itu kemudian memang agak ribet ya kalau keluar di rumah ya. Jadi di sini pun di klinik ini juga menyediakan namanya men's room. Oke. Men's room sendiri ini didesain khusus untuk melakukan pengeluaran sperma. Oke. Di situ disediakan beberapa media pendukung, baik itu media majalah ataupun media visual, video itu disediakan. Jadi bapak-bapak yang mau mengeluarkan sperma bisa melakukannya di sini. Terus nanti dari tempat pengeluaran itu tersambung sama lab kita langsung. Nah, jadi jaraknya itu nggak begitu lama, paling 5 menit. Iya. 5 menit sampel sudah sampai ke lab kita, jadi lebih aman nih. Tuh, berarti keunggulannya kalau di kita 1 lebih nyaman, 2 lebih aman. Benar. Nyaman itu yakin nyaman. Saya sudah lihat ruangannya. gitu. Oke. Baik, berarti ada 2 opsi, boleh dari rumah, boleh dari sini, tapi kayaknya akan lebih baik kualitas sampelnya itu kalau dari lab karena akan langsung ya Pak ya. Dari men's room sampel akan langsung diterima oleh lab. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan untuk melakukan pemeriksaan. Pak, tapi kalau untuk tindakan syaratnya juga sama ya Pak ya? Sama sih Pak. Oke, berarti walaupun dahulu terus pengeluarannya jangan ditambahin menggunakan minyak ataupun pelumas lain. Untuk minyak pun harus minta dari lab ya, minyak yang aman buat spermanya gitu. Oke, noted Pak. Baik, itu tadi terkait dengan pemeriksaannya. Sekarang kita pengen tanya-tanya nih masalah hasil pemeriksaan. Nah, sperma yang dibilang sperma yang sehat atau sperma yang fertil mungkin ya bahasa kerennya itu parameternya apa Pak? Jadi di kita ketika melakukan analisa sperma itu ada 3 parameter utama yang dinilai. Yang pertama itu jumlahnya. Jumlah di sini kita menetapkan standar 15 juta untuk normal. 15 juta per milinya. Kemudian yang berikutnya adalah motilitas atau gerakannya. Motilitas ini jumlah normalnya adalah 40%. 40% yang bergerak. Kemudian yang terakhir nih adalah bentuknya atau morfologinya. Morfologi dari sperma sendiri nilai di kita adalah 4%. 4% dari total populasi harus berbentuk normal. Berarti ada 3, bentuknya, gerakannya, sama jumlah sel spermanya. Nah, kemudian kan itu ada 3, berarti ini akan ada 3 parameter utama. Nah, terus selama ini bapak-bapak nih, teman-teman kita rata-rata itu dari semua yang pernah konsultasi, seberapa sering sih bapak menemukan yang sehat 3-tiganya? Kalau sehat 3-tiganya itu jarang sih Pak, paling di sekitar 4%, 5% aja sih yang bisa dapat. Gitu. Semuanya lengkap. 3-tiganya memenuhi syarat gitu ya Pak ya. Berarti seenggaknya akan ada salah sering-seringnya maksudnya. Sering-seringnya akan ada salah 1 atau salah 2 dari parameter tersebut yang tidak terpenuhi ataupun 3-tiganya pun tidak terpenuhi juga ada. Baik. Jadi gitu bapak-bapak, kalau misalnya belum berhasil hamil dan sebagainya, bisa aja nih masalahnya di kitanya nih yang bapak-bapaknya. Jadi alangkah baiknya memang diperiksakan dulu gitu ya Pak ya. Benar. Itu tadi Pak, pemeriksaan itu tadi cuma pemeriksaan yang kita lihat berdasarkan mata ataupun morfologinya. Nah, untuk melihat yang lebih dalam lagi atau misal kita bilang genetiknya nih Pak. Nah, di jurnal-jurnal menganjurkan melakukan pemeriksaan DNA fragmentasi pada sperma. Karena pada beberapa sperma yang morfologinya normal, analisis sperma normal, tidak menjadi jaminan kalau dia DNA fragmentasinya juga bakalan normal. Jadi pengertian DNA fragmentasi ini menggambarkan apa Pak? Menggambarkan normal tidak normalnya genetika pada sperma tersebut. Gitu. Terus kalau kita pengen ngaitin nih kaitannya dengan program kehamilan itu apa Pak? Jadi gunanya ketika DNA fragmentasi DNA sperma yang tinggi pada seorang laki-laki, maka dianjurkan untuk melakukan program ke bayi tabung saja, karena ketika dia melakukan inseminasi kemungkinan gagalnya akan lebih tinggi. Karena tingkat kerusakan potensi kerusakan DNA-nya lebih tinggi gitu ya Pak. Jadi maaf nih,
istilahnya sperma yang pasti sehatnya itu angkanya lebih kecil ya Pak ya. Nah, oke, sehingga untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan programnya ya program yang tingkatnya lebih tinggi yang akan lebih efektif gitu Pak ya. Iya, jadi Oh, kan oke. tidak perlu mencoba ke inseminasi dulu, mungkin bisa langsung ke bayi tabung. Kalau Oh, misalnya oke. rate fragmentasinya tinggi, Baik, baik, baik. Oke, oke, atau bisa noted. dilakukan Pak Daniel. beberapa terapi ke bapaknya Mhm, mhm. gitu. Oke. Oke, kemudian nih kayaknya mungkin yang terakhir Pak. Kita kan sudah tanya tentang pemeriksaannya, kemudian sperma yang sehat kayak gimana. Nah, setelah kita terima hasil analisa sperma, itu seberapa lama validnya sih? Maksudnya gini, hari ini saya misalnya analisa sperma keluar hasil. Kemudian kan diperiksa, ditentukan programnya apa, beberapa program itu mungkin butuh waktu atau mungkin kitanya nih, saya sama istri misalnya butuh waktu dulu, ngerem dulu dan sebagainya, Mempersiapkan persiapan gitu segala kan. hal, Heeh. mental, ekonomi. Betul sekali. Benar. Itu kan ribet, Mm, Pak. Nah, itu, nanti kalau kita mau program lagi, itu berlaku berapa lama, Pak, hasil pemeriksaan spermanya? Untuk hasil analisa sperma ataupun hasil DNA fragmentasi Mhm. itu berlaku selama 6 bulan. Oke. 6 bulan ini dikatakan setelah 6 bulan kemungkinan hasil spermanya akan ada Berubah. perubahan. Oke. Jadi disarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali Oh, oke, oke, oke. jika sudah melebihi 6 bulan tersebut. Baik, baik. Berarti batasnya adalah 6 bulan. Kalau saya Iya, tes kali ini, sampai dengan 6 bulan belum program atau belum tuntas, kemudian masih, perlu hasil lagi, sebaiknya saya melakukan pemeriksaan ulang ya, iya, untuk sebelum mengupdate, melakukan program. hasil analisa kualitas sperma saya, Benar gitu. sekali. Baik, obrolan yang cukup singkat tapi kayaknya lumayan jelas nih, ngobrol bareng Iya. Pak Daniel Andua. Jadi kalau boleh saya wrap up tadi, satu bahwa sperma itu digunakan untuk analisa dan untuk Benar. programnya itu sendiri. Mm, Kemudian sebaiknya sampel diserahkan di sini aja Pak ya, benar, punya tempat yang supaya lebih lebih nyaman dengan, nyaman dan juga aman. bantuan-bantuan media yang aman kalau di sini. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, selain pemeriksaan morfologi ada pemeriksaan DFI untuk memeriksa genetik, dan yang terakhir hasil pemeriksaan analisa sperma berlaku sampai Selama dengan 6 6 bulan. bulan. Jadi itu bapak-bapak dan mungkin moms yang lain, dads dan moms yang lain yang melihat podcast ini, untuk pemeriksaan sperma bisa langsung datang ke Morola IVF Jakarta atau kontak di admisi kami untuk jadwalnya, karena Bapak Daniel ini selalu ready menerima sperma dari bapak-bapak sekalian. Oke, jadi gitu dulu Pak Daniel untuk Baik. obrolan di kesempatan kali ini. Di tengah-tengah kesibukannya Bapak Daniel memperhatikan sperma-sperma kita di lab sana, sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak Pak Daniel. Sampai jumpa lagi Pak, mungkin nanti akan ada obrolan-obrolan lebih jauh antar pria kayak gini antara saya dan Oke, Bapak siap. Daniel yang akan kita share di IG-nya Morola IVF Jakarta. Untuk update-nya, Moms and Dads bisa memeriksa, bisa mengecek di IG kita kalau ada update-update podcast yang lebih baru. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya cukupkan sekian dulu untuk Vertipodnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.